Assalamualaikum guys, balik lagi di Belajar Bareng Zarina. Sebelum itu, yuk subscribe dulu, like, dan komen. Di sini kita akan belajar bareng tentang mengimplementasikan cara mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disingkat P5. Di sini ada beberapa pokok bahasan materi yang akan kita bahas. Yang pertama, cara membentuk tim fasilitator yang efektif dalam pelaksanaan P5. Kedua, tahapan kesiapan satuan pendidikan sebelum pelaksanaan P5. Yang ketiga, menentukan dimensi dan tema yang relevan untuk proyek P5. Keempat, langkah-langkah merancang alokasi waktu untuk pelaksanaan P5 agar berjalan efektif. Yang terakhir, menyusun modul P5 yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Baik, kita mulai dengan pembahasan yang pertama yaitu cara membentuk tim fasilitator yang efektif dalam pelaksanaan P5. Bentuk tim fasilitator yang efektif dalam pelaksanaan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila melibatkan beberapa langkah yang penting, yaitu yang pertama, identifikasi kriteria dan kompetensi dasar. Itu pendidik yang terlibat harus memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai Pancasila, komunikasi yang baik, kemampuan kepemimpinan, empati, dan keterampilan dalam mengelola kelompok. Selanjutnya yang kedua yaitu keberagaman tim. Pastikan tim memiliki keberagaman dari segi latar belakang pendidikan, kepribadian, dan pengalaman. Yang ketiga, seleksi calon fasilitator. Lakukan proses seleksi untuk memilih calon fasilitator menggunakan metode seperti wawancara, penilaian tulisan, presentasi, atau tugas-tugas lain yang relevan. Setelah itu, yang keempat, partisipasi terkait. Libatkan berbagai pihak terkait seperti guru, kepala sekolah, dan anggota tim proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kelima, pelatihan dan orientasi. Berikan pelatihan yang sesuai untuk tim fasilitator agar mereka siap mengimplementasikan proyek P5. Yang keenam, pembagian tugas dan tanggung jawab. Setelah melalui pelatihan, tentukan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota tim fasilitator. Yang ketujuh, evaluasi dan peningkatan. Lakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja tim fasilitator. Berikan umpan balik konstruktif dan identifikasi area di mana mereka dapat meningkatkan kualitas kerja mereka. Yang terakhir, yang kedelapan, yaitu komunikasi efektif. Pastikan kolaborasi yang baik antara anggota tim dan komunikasi yang efektif antara koordinator P5 dengan anggota tim dan pihak terkait lainnya untuk mencapai tujuan penguatan profil pelajar Pancasila yang sukses. Selanjutnya yang akan kita bahas bareng yaitu pembahasan B, tahapan kesiapan satuan pendidikan sebelum pelaksanaan P5. Terdapat 3 tahapan kesiapan satuan pendidikan dalam menjalankan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu tahap awal. Di dalamnya ada satuan pendidikan. Tahapan ini belum memiliki sistem dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Setelah itu, konsep pembelajaran proyek baru diketahui pendidik. Satuan pendidikan menjalankan proyek secara internal pada tahap ini. Selanjutnya, yang kedua yaitu tahap berkembang. Pada tahap ini, satuan pendidikan sudah memiliki sistem untuk menjalankan pembelajaran berbasis proyek sekolah. Pada tahap ini pula, konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami sebagian pendidik. Setelah itu, satuan pendidik mulai melibatkan pihak di luar satuan pendidikan atau internal. Selanjutnya yaitu tahapan lanjutan. Lalu untuk satuan pendidik yang masuk dalam tahap lanjutan ini sudah menjadi kebiasaan satuan pendidikan untuk menerapkan project based learning.
Selanjutnya, konsep project based learning sudah dipahami semua pendidik dalam tahapan lanjutan ini. Proses identifikasi kesiapan ini dilakukan oleh kepala sekolah bersama tim fasilitator P5 yang dipimpin oleh koordinator P5. Selanjutnya, di bagian C, kita akan membahas tentang menentukan dimensi dan tema yang relevan untuk proyek P5. Menentukan dimensi dan tema yang relevan untuk P5, berikut adalah beberapa langkah di antaranya. Yang pertama, identifikasi tujuan P5. Tujuan utama P5 bertujuan untuk mengembangkan potensi dan keterampilan siswa dalam berbagai bidang, serta memperkuat profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, yang nomor 2, pengembangan dimensi dan tema. Di dalamnya ada dimensi P5, yaitu P5 meliputi beberapa dimensi seperti kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, dan kecerdasan intelektual. Dan di dalamnya ada tema relevan. Berbagai tema yang dapat digunakan seperti gaya hidup berkelanjutan, kewirausahaan, kearifan lokal, dan lain-lain. Yang nomor 3, pengembangan modul proyek. Dalamnya ada perencanaan modul. Guru bersama-sama membuat modul proyek P5 dan mengangkat tema yang relevan. Tujuannya yaitu untuk mengenalkan tema kepada anak dan tidak hanya mengenal tetapi juga melaksanakan. Yang nomor 4, pengembangan kegiatan. Di dalamnya ada kegiatan P5. Kegiatan P5 dapat berupa berbagai kegiatan seperti poster, tarian, musikalisasi puisi, teater, vlog, dan berjualan. Di bagian bab D, kita akan membahas langkah-langkah merancang alokasi waktu untuk pelaksanaan P5 agar berjalan efektif. Dalam merancang alokasi waktu untuk pelaksanaan P5, penting untuk memahami tujuan utama dari kegiatan ini, serta konteks sekolah dan peserta didik. Alokasi waktu yang efektif harus mempertimbangkan keseimbangan antara muatan kurikulum dan aktivitas penguatan karakter yang menjadi inti dari P5. Nah, berikut adalah panduan yang dapat diikuti, yaitu yang pertama, menentukan durasi proyek. Di dalamnya yaitu pilih durasi. Tentukan durasi pelaksanaan proyek berdasarkan tema yang dipilih. Durasi dapat berkisar antara 2 sampai 3 bulan. Kemudian di dalamnya ada pertimbangan jumlah proyek. Jika dalam 1 tahun terdapat beberapa proyek, bagi total minggu efektif dengan jumlah proyek untuk mendapatkan alokasi waktu per proyek. Nomor 2, mengatur alokasi waktu. Di dalamnya ada jadwal pembelajaran. Sesuaikan jadwal pembelajaran untuk membuka ruang bagi kolaborasi antar mata pelajaran. Selanjutnya di dalamnya ada jam pelajaran. Untuk tingkat pendidikan yang berbeda, alokasi jam proyek per tahun bervariasi. Nomor 3, fleksibilitas dalam alokasi. Di dalamnya ada variasi jam. Tidak semua jam harus dibagi rata. Misalnya, satu proyek bisa mendapatkan lebih banyak waktu dibandingkan yang lain, tergantung pada tingkat kesulitan dan kebutuhan spesifik dari proyek tersebut. Kemudian keterlibatan guru dan siswa. Pastikan guru berperan aktif dalam merencanakan dan melaksanakan proyek, serta melibatkan siswa dalam proses belajar. Setelah itu yang nomor 4, evaluasi dan penyesuaian. Dalamnya ada monitoring proyek. Lakukan evaluasi secara berkala selama pelaksanaan proyek untuk menilai kemajuan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Di dalamnya ada juga umpan balik. Dapatkan umpan balik dari siswa dan guru mengenai pelaksanaan proyek untuk meningkatkan efektivitas di masa mendatang. Yang akan kita bahas selanjutnya di bab terakhir yaitu menyusun modul P5 yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Berikut ini adalah langkah-langkah umum menyusun modul P5 yang efektif dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pertama,
Analisis kebutuhan peserta didik dan konteks. Di sini ada 3 langkahnya. Yang A, identifikasi profil peserta didik, yaitu usia, minat, kemampuan, dan karakteristik lainnya. B, tentukan tempat proyek, yaitu pilih tema yang relevan dengan kehidupan peserta didik, muatan lokal, dan isu terkini. Yang C, analisis sumber daya. Pertimbangkan ketersediaan bahan, peralatan, dan waktu. Nomor 2, merumuskan tujuan pembelajaran. Di sini ada 2 langkah. Yang A, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu tulis tujuan yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang B, buat tujuan yang SMART, yaitu spesifik dan yang lainnya. Nomor 3, menyusun kegiatan pembelajaran. Di sini ada 3 langkah. Yang A, desain kegiatan yang variatif, yaitu kombinasikan kegiatan individu, kelompok, dan proyek. Yang B, libatkan peserta didik aktif, yaitu berikan kesempatan untuk eksplorasi, analisis, dan pemecahan masalah. Yang C, gunakan berbagai metode pembelajaran, yaitu diskusi, presentasi, demonstrasi, dan lain-lain. Nomor 4, memilih sumber belajar. Di sini ada 3 langkah. Yang A, manfaatkan berbagai sumber, yaitu buku teks, artikel ilmiah, video, situs web, dan sumber lokal lainnya. Yang B, pastikan sumber relevan dan akurat, yaitu evaluasi kredibilitas sumber sebelum digunakan. Yang C, variasikan media pembelajaran seperti gambar, grafik, infografis, dan multimedia. Yang nomor 5, menyusun asesmen. Di sini ada 3 langkah juga. Yang A, desain asesmen yang otentik, yaitu gunakan portofolio, presentasi, produk, atau kinerja. Yang B, sesuaikan dengan tujuan pembelajaran, yaitu pastikan asesmen mengukur pencapaian tujuan. Yang C, memberikan umpan balik yang konstruktif, yaitu bantu peserta didik memperbaiki diri. Nomor 6, membuat struktur modul. Di sini ada 4. Yang A, pendahuluan. Di dalamnya ada latar belakang, tujuan, dan manfaat proyek. Yang B, kegiatan pembelajaran. Di dalamnya ada langkah demi langkah kegiatan yang akan dilakukan. Yang C, penilaian. Di dalamnya ada kriteria, penilaian, dan instrumen asesmen. Yang D, lampiran. Di dalamnya ada materi pendukung, rubrik penilaian, dan contoh produk. Selesai sudah pemaparan materi ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum guys.